Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan teman-teman atau Anda semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik. Sekali lagi terima kasih, saya harus mengapresiasi kepada Anda semua. Dan saya berbicara saat ini soal desakan yang luar biasa dari netizen, dari penggemar sepak bola tim nasional Indonesia yang merasa kecewa terhadap AFF, yang banyak konon dikatakan merugikan bagi timnas kita, terutama yang kemarin sudah berlangsung, ya, dengan permainan antara Vietnam dan Thailand 1-1 dan secara head to head kita gagal di AFF U19, dan pasti teman-teman juga sudah tahu dengan banyak berita yang terus digaungkan, ya, bagaimana kekecewaan ini terjadi, ada luka yang sangat mendalam sepertinya, dan semua diarahkan kepada PSSI. PSSI diminta untuk keluar dari AFF. Kita tidak perlu lagi untuk berada di AFF. Apa untungnya kita berada di AFF? Jadi sudah selayaknya kita keluar untuk memberikan pelajaran terhadap para petinggi AFF ini. Kita harus punya sikap, dan kita harus keluar. Dan yang dituju adalah bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur. Ya, di Asia Timur sana, di mana ada Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Cina, Hong Kong, ya, ada Macau, ada Cina Taipei atau Taiwan, ada Guam yang bergabung, ada Mongolia, dan Kepulauan Mariana Utara. Jadi di Asia Timur itu, keanggotaannya itu ada 10 secara total, dan kita diminta untuk ke sana. Nah, apakah desakan ini akan membuat PSSI luluh dan mengikuti untuk keluar dari AFF? Ini kan pertanyaannya. Ya. Karena kalau bisa dilihat ini sulit sepertinya, ya, langkah yang harus dilakukan oleh PSSI untuk keluar dari AFF. Karena kalau saya lihat ya, pandangan saya terhadap PSSI ini ada banyak pertimbangan memang. Walaupun itu desakan itu sangat kuat, ya, tetapi pertimbangan itu sangat jelas, karena Indonesia ini sebenarnya, ya, adalah bagian terpenting yang ada di Asia Tenggara sebagai pelopor, ya, founding member, pendiri dari AFF itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita bicara ke belakang secara histori, Indonesia itu adalah negara yang dijadikan awalnya berdiri itu di Jakarta. AFF ini berdiri, ya. Sebelum berdiri pada 31 Januari 1984, 2 tahun sebelumnya itu memang ada pertemuan yang dilakukan di Bangkok, di mana ada 6 negara yang berkumpul di sana untuk mendirikan AFF ini. Itu Indonesia sendiri, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Belum ada Vietnam, Laos, Kamboja, ya, belum masuk, ya. Myanmar termasuk juga belum ada. Dan bahkan ada Australia yang masuk kemudian pada 2013 bergabung di AFF. Nah, kalau bicara dengan Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, itu mereka baru bergabung pada tahun 1996. Berdirinya AFF itu pada 1984. Dan berlangsung setelah di Bangkok itu pertemuan, di mana delegasi Indonesia dihadiri, kalau nggak salah itu oleh Hans Pandelaki, bergabung di sana untuk bisa membicarakan konsep lahirnya AFF ini. Dari Malaysia itu ada wakil Peter Velapan, kemudian dari Brunei Darussalam, Hamzah Abu Zamad kalau nggak salah yang hadir, dari Filipina ada Alfredo Alvarez yang ikut, dari Singapura juga hadir, ya, Yeo Chong Tae, dan dari Thailand sendiri itu ada Pisip Changnich yang ikut. Jadi ada 6 orang kalau nggak salah yang hadir di situ sebelum dicetuskan di Jakarta yang berdirinya AFF ini. Jadi itu yang mendasari bahwa mungkin saja PSSI tidak ingin untuk bisa meninggalkan AFF ini karena punya sejarah yang luar biasa, sejarah emosional yang sangat kuat. Dan presiden pertama AFF itu adalah dari Indonesia.
Itu almarhum Haji Cardono yang terpilih pada 84 sampai 94. Jadi ada 10 tahun Pak Cardono ini berkuasa, dan ini mantan ketua umum PSSI juga. Sebelum digantikan oleh wakil dari Thailand ya saat itu, Kit Kaf yang hadir, dan ada 2 petinggi dari Malaysia setelah Thailand 2 tahun selesai, dan juga akan ada masuk itu Tengku Tan Sri Dato Seri Ahmad ya, Badrodin yang hadir saat itu. Masuk ke sini ada Sultan Ahmad Shah yang kemudian menggantikannya, sampai saat ini adalah Keith Samet dari Kamboja ya, yang menjadi ketua AFF sampai saat ini. Jadi hanya, kalau bisa dilihat, hanya ada 5 orang yang menjabat sebagai ketua AFF. Nah, saya kira ini yang mendasari bahwa Indonesia pasti akan mempertimbangkan dengan cermat, dengan matang PSSI ini untuk tidak keluar dari AFF. Ya. Kalau sampai keluar, ini sangat merugikan bagi AFF. Ini pukulan luar biasa. Itu yang membuat bahwa pencinta sepak bola kita ini harus memberikan pelajaran buat AFF. Ya. Kita harus keluar. AFF akan rugi besar. Karena pangsa pasar tertinggi ya di Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Dan kita sudah lihat kemarin kan, untuk level di U19 aja stadionnya penuh. Ini tidak didapatkan di negara-negara lain di ASEAN. Kalau sampai stadion untuk pertandingan hanya level U19 itu penuh sesak dengan penonton, euforia sangat luar biasa, itu nggak akan kita temui. Nah, ini AFF akan sangat rugi besar kehilangan Indonesia. Nah, kalau bicara untungnya apa di sini, bagi kita kalau kita bergabung dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur, mungkin karena levelnya di sana secara kualitas tentunya kita dapat. Kalau bicara kualitas, ya, karena di Asia Timur ini kan tim-tim peringkat Asianya tinggi, seperti kalau Jepang misalnya peringkat 24, tertinggi di Asia Timur. Kemudian Korea Selatan 28. Cina itu peringkatnya 78. Ya, kemudian Korea Utara 112. Hong Kong itu kalau nggak salah 145 ranking FIFA. Jadi memang bagus. Kalau Indonesia kan ada di 155 ranking FIFA. Jadi memang ini dianggap cocok untuk bergabung di sana karena kita bisa mendapatkan banyak pelajaran yang untuk meningkatkan performa tim kita. Tapi kalau untuk bisa menjadi juara, saya pikir memang ini masih menjadi tantangan karena memang agak berat kalau bisa ini. Karena di AFF aja kita sulit untuk bisa menjadi juara, kecuali hanya ada 6 kali menjadi runner up, 4 kali kalah lawan Thailand di final. Termasuk di AFF, kalau bicara tim senior ya, kalah di Singapura pada tahun kemarin, akhir tahun, jadi bulan Desember, dari Thailand. Jadi kita tidak pernah juara di level untuk senior. Nah, apalagi kalau kita bertanding ke Asia Timur. Ya, karena pasti Jepang sendiri aja itu baru 1 kali juara ya di pertandingan mereka yang berlangsung kompetisi di turnamen IAFF ini. Ya. Itu pada 2013 kalau nggak salah. Jepang menjadi juara. Bahkan Cina sudah 2 kali. Ya. Di 2003, 2005 kalau nggak salah. Cina menjadi juara. 5 kali itu Korea yang menjadi pemenang terbanyak ya, di Asia Timur. Jadi memang wajar. Bahkan Shin Tae-yong itu bersama dengan tim nasional Korea, sebelum dia membawa tim nasional Korea ini ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia dan membuat kejutan besar, walaupun Korsel itu tersisi, berada di peringkat bawah, tapi mereka mengalahkan juara bertahan, juara dunia 2014, tim Die Mannschaft, Jerman. Mereka kalahkan 2-0 di pertandingan terakhir, fase grup. Itu di bawah Shin Tae-yong. Dengan bintangnya tentunya kita tahu bersama Son Heung-min yang saat ini bermain di Tottenham Hotspur. Ya, pencetak gol terbanyak pada musim kemarin bersama dengan Mo Salah dengan 23 gol. Jadi memang STY juga pernah merasakan membawa tim ini, tim Korea, di 2017 menjadi juara di AFF saat itu, ya, yang berlangsung di Jepang sebagai tuan rumah. Dan sistem kompetisinya di IAFF ini memang berbeda dengan di IFF, ya, karena itu harus melalui sistem dengan round robin, ya.
ada kelompok di A1, A2, A3. Nah, itu kalau sudah bermain di level atas, Korea, Jepang, dan Cina karena memiliki peringkat tertinggi, itu hanya menunggu lawan yang datang dari A3 dan A2. Jadi akan berkompetisi dulu di bawah. Di level A3 itu ada mungkin Mongolia, Guam, Mariana Utara, ya, Macau yang akan bertanding, Cina Taipei yang akan bertarung di situ. Juaranya di A3 ini, hanya juaranya itu masuk ke level A2. Nah, di A2 itu ada Korea Utara, ya, ada Cina, ada Hong Kong kalau nggak salah. Oh tidak, ada Cina mungkin naik ke atas karena Cina ada di A1. Jepang, Korsel dan Cina karena punya peringkat yang bagus di Asia kan, di Asia Timur. Nah di A2 itu Korea Utara, Cina Taipei yang menunggu yang ada di sana ya. Termasuk dengan Hong Kong. Jadi ada 3 yang ada di A3. Nah, juara di A3 ini masuk bergabung. Kalau Indonesia ikut, misalnya Indonesia keluar dari AFF, masuk di IAFF Asia Timur, Indonesia langsung bukan di A3, langsung di A2. Di sini akan bergabung dengan Korea Utara, ada Cina Taipei dan Hong Kong yang akan bertarung sini ya. Pemenangnya itu berarti kalau ada dari A3 lolos, katakan di sini Macau yang keluar atau Mongolia akan bergabung di A2 dan akan berkompetisi di sini bersama dengan Indonesia. Kalau Indonesia juara, Indonesia akan masuk ke A1 untuk bergabung dengan Jepang, Korsel, dan Cina. Nah, di sini akan berkompetisi berempat ini, main semua masing-masing 1 kali main. Juara grupnya, pemenangnya akan langsung dinobatkan sebagai juara. Itu sistem yang berlaku di IAFF yang dimainkan. Jadi memang bukan berarti kita ikut langsung ke IAFF ini langsung ketemu dengan Jepang atau langsung ketemu dengan Korea. Belum tentu juga. Kecuali kita bisa lolos dari A2 ini, baru kita bertarung dengan mereka. Jadi kita harus memang ikut dulu di A2 karena berat juga. Ya kan ada Hong Kong, ya, ada Korea Utara juga. Ini 2 tim yang harus kita lewati yang secara peringkat mereka ada di atas kita kalau peringkat FIFA. Jadi itulah ya aturan yang harus dilewati jika kita bergabung ke IAFF. Ya. Namun semua sekarang bola ada di PSSI. Pasti PSSI akan mempertimbangkan dengan matang. Mereka tidak akan terburu-buru. Ya. Mereka juga tidak akan melihat ini secara emosional langsung buru-buru pindah. Walaupun itu ada permintaan yang luar biasa dari netizen, dari penggemar sepak bola. Ini saatnya kita harus keluar. Karena apa gunanya juga kan? Tidak mempengaruhi juga bagi Indonesia di peringkat FIFA. Karena ini kan tidak masuk dalam kalender FIFA untuk di AFF ini. Jadi sudahlah, kita harus cari yang lebih bagus sehingga kita bisa mendapatkan lawan-lawan yang oke, mutu kualitas permainan kita bisa jauh lebih bagus, apalagi kalau kita bisa bergabung nantinya dengan di kelompok A1, nah kita bisa mencoba ini dengan tim-tim kuat. Itu harapan-harapan yang ada, tapi sekarang semua tergantung tentunya dari PSSI ya. Karena kalau PSSI keluar ini sekali lagi saya bilang ini akan menjadi bencana buat AFF karena Indonesia itu menjadi boleh dikatakan ya ini pangsa pasar terbaik yang ada di AFF ya. Itu sponsor akan berkurang kalau Indonesia nggak ada. Tapi mau dibilang bagaimana? Ya, boleh sebagai secara histori yang saya bicara di awal kita sebagai pendiri, tapi kantor pusatnya untuk AFF kan itu ada di Petaling ya, di Selangor, Malaysia yang ada di sana. Nah, kita akan lihat perkembangan selanjutnya bagaimana sikap dari PSSI untuk melihat kemungkinan ini, apakah akan keluar atau tetap bertahan. Sampai di sini pembahasan saya dengan adanya permintaan dari banyak netizen, penggemar sepak bola untuk mengharap bahwa PSSI harus keluar. Tinggal dari para exco yang memutuskan, dari ketua umum yang memutuskan. Tentunya ini secara bijak akan diambil. Mereka bisa saja bertahan di dalam yang seperti yang saya katakan tadi, kayaknya punya historis yang luar biasa. Oke, sampai di sini teman-teman. Tetap semangat selalu. Ciao.